Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu berkenaan dengan tahlilan. Kita pengajian kita membahas antara adat, ibadat, dan maksiat. Apakah yang kita lakukan dari adat kebiasaan itu memang itu dimasukkan kepada ibadah, walaupun itu adalah adat? Dan apakah itu bisa berubah jadi maksiat? Dinilai ibadat ternyata maksiat, dinilai adat ternyata maksiat, dinilai ibadat ternyata maksiat, dinilai adat ternyata ibadat. Supaya kita jangan bingung, itu adat, itu tradisi, bernilai ibadah enggak? Seperti tahlilan. Tahlilan itu dari kalimat halla yahillu tahallala, halala yuhalilu tahallulan. Ada lagi fa'ala yufa'ilu taf'ilan, halala yuhalilu tahlilan. Apa arti tahlilan? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bagi kalimat tahlil itu yaitu mengucapkan akhir la ilaha illallah. Karena sering kita itu mendengar hanya di medsos, berguru lawan medsos, berguru dengan YouTube, berguru dengan Google. Kadang-kadang guru-guru kita yang ceramah di medsos itu pun kadang-kadang diilipuran. Lalu karena fitnah akhirnya. Lalu para ulama-ulama berpaham Ahlussunnah wal Jamaah mengadakan tahlil. Lalu ada segelintir dari saudara-saudara kita Muslim ngomong ada tahlilan zaman Nabi. Hanya ini kita kedatangan Habib Ali bin Osman As-Sagaf. Beliau ini punya pondok pesantren di Bali. Ulun baru mendengar di Bali ada pondok pesantren. Nah nih, sidin pengasohnya. Kayak Pak dakwah di Bali beliau. Nah itu tuh, kita doakan dan beliau sehat, panjang umur, kabul hajat. Amin ya rabbal alamin. Beliau ngomong sama ulun guru, ulun ingin menghadiri pengajian pian. Terima kasih banyak. Tapi kita pun ingin ngambil ilmu, istifadah, nasihat dari beliau dalam dakwah. Beliau ini kemana-mana. Kebetulan pas Maulid Pisang Merah ada ke Kalimantan Selatan, mampir di pengajian kita. Beliau ada punya madrasah pesantren di Bali. Nah sebelum kita meneruskan pengajian kita, itu ada petugas membawa kalender Almanak 2025 untuk pembangunan penyempurnaan madrasah pesantren beliau di Bali. Hadiahnya bukan dijual, hadiahnya 30.000. Nah kalau pian hendak investasi akhirat itu ada kalendernya tuh, kainan bahkan pengajian ada aja petugasnya. Mun hendak melihat sidin puas-puas, hati kalender ada tuh gambar sidin. Nah kemudian semua yang berani yang kita muliakan, kalimat tahlil itu zikir. Tahlil nggak ada guru zaman Rasulullah, zikir ada zaman Rasulullah. Walaupun nama itu dipermasalahkan, tapi kita tidak bisa mempermasalahkan isi. Yang kita bahas ini isi. Maulid dulu nggak ada zaman Nabi, Maulid nggak ada zaman Nabi, tapi isi Maulid memuji Rasul. Isi tidak bisa dipermasalahkan.
Nama boleh berbeda, tapi isi nggak bisa. Sama aliran-aliran yang menyimpang, firqah dolalah, aliran-aliran menyimpang. Kadang-kadang dia berubah nama, tapi tujuannya sama, menyesatkan umat. Nah, lalu diantaranya Bapak Ibu Syekh Saman Al-Madani, gurunya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ada namanya Tariqah Samaniyah. 166 la ilaha illallah, 66 77 66 Allahu Allah, 77 la ilaha illallah. Itu yang sempurnanya, yang kita tuh sepanjangnya zikir. Lalu juga kalimat Allahu Allah, itu zikir juga. Kemudian ada lagi itu zikir juga dari kalimat Allah, ujungnya ada ha, nah itu itu zikir juga. Kenapa maka Syekh Saman Al-Madani membagi tariqah Samaniyah itu kepada 3? Ada la ilaha illallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang yang hendak meninggal itu makin dekat, makin nafas tuh makin sesak, makin mangga. Kalau pin biasa memperhatikan orang sakaratul maut, kadang-kadang Bapak Ibu mengucap la ilaha illallah itu berat. Kenapa? Karena terlalu panjang menurut orang yang hendak sakaratul maut. Kita takut kalau waktu la ilaha meninggal apa? Tidak ada Tuhan. Kalau orang dia zikir sudah terbiasa dalam hidupnya, dia memahami kalimat la ilaha illallah. Kalau nggak sempat, misalnya karena napasnya hendak sudah berpendek, lalu digantinya Allahu Allah, nilainya zikir. Tapi kita biasakanlah nyebut Allahu Allah. Guru anak ulun nih kira-kira pada bagian kemana sekolahnya? Ke agama. Kalau ke umum silahkan, ada agama juga. Bapak anaknya kemana nyambung sekolah? Terserah Tuhan, jangan terserah Tuhan, terserah Allah. Karena Tuhan tuh zikirlah. Dan kita kan biasa tiap hari itu terserah Tuhan. Tapi kalau kita meninggal dunia pas kebetulan menyebut Tuhan, zikirlah. Ada. Tapi kalau kita menyebut Allah, zikir. Dalam buku-buku bahasa Indonesia memang banyak Tuhan kalimatnya, tapi kita percakapan sehari-hari mulut kita biasakan, serahkan Allah aja nanti kemana dia. Makanya jangan di jamaah jangan biasakan Tuhan, biasakan Allah yang kita sebut. Karena Allahu Allah zikir. Kalau Tuhan tuh zikir. Kalau tuh zikir. Nah tahlil ada zikir di dalamnya. Sebelum baca tahlil ada yasin di dalamnya. Kemudian di dalam tahlil ada doa. Kemudian di ketika bertahlilan ada sedekah. Mendoakan itu sudah luar biasa. Walaupun tahlilan dia tidak diwajibkan bagi orang yang mampu, silakan. Bagi orang yang tidak mampu, nggak usah kita mengundang orang kampung, kita serumah tanggaan cukup. Waktu kita makanan sekeluargaan, tahlilan kita pimpin oleh suami di dalam rumah itu tahlilan untuk orang tua kita mahal. Kadang mampu guru mau undang orang kampung guru di keluarga aja. Suami bertahlilan, baca yasin, tahlilan, suami berdoa, istri mengaminkan, anak mengaminkan, selesai. Jangan dianggap kalau tahlilan itu guru memberati orang, bukan memberati itu memaksakan diri. Sedangkan tahlilan hukumnya itu
itu sunat, bukan wajib. Lalu disebutkan dalam kitab hal yantafi'ul mauta bi a'malil ahya. Apakah ada manfaatnya orang yang telah berpulang ke rahmatullah dengan amalan-amalan orang yang hidup? Jangan terpengaruh pahaman-pahaman sekarang. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalathin. Apabila telah meninggal manusia itu maka putuslah amalnya. Amalnya yang meninggal yang putus, bukan amalnya yang hidup. Kan banyak orang ngomong seperti ini. Apabila meninggal manusia putuslah amalnya. Ketika sampai lagi, jelaskan dulu maksud amalnya siapa. Artinya kalau sudah meninggal manusia putuslah amalnya, si yang meninggal nggak bisa beramal lagi. Tapi yang meninggal dia bisa menerima pahala dari amal jariah yang dia lakukan. Orang yang meninggal dunia dia bisa menerima pahala-pahala selama hidupnya apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Ilmu yang bermanfaat. Ada punya anak yang soleh yang mendoakan, mengalir pahala kepada orang yang di dalam kubur itu. Pertanyaan, kita Bapak Ibu sembahyang, meninggal kita habis sudah. Kita menikmati pahala selama kita sembahyang. Kita puasa, meninggal kita selesai. Kita berzakat, meninggal kita. Nah, arah zakatnya kemana? Kepada orang takwa, kepada orang soleh. Kemudian kita meninggal, kita berhaji, meninggal kita selesai. Amal yang selalu mengalir 3. Sedekah jariah. Ini masjid ini siapa yang donaturnya? Masjid ini asinya siapa? Masjid ini karpetnya siapa? Masjid ini keramiknya siapa? Masjid ini tanahnya siapa? Ayo, gini aja nah Bapak Ibu yang hadir. Kita berangkat ke Jakarta atau ke Jawa atau kemana? Pertanyaannya, pian dijamin orang tiket pesawat, pulang pergi dijamin. Oh-nya guru gue, mungkin Habib Ali juga. Kita berangkat Habib ke Hadramaut. Nah Habib ini kan alumni Hadramaut. Pian tahu seluk-beluk di Hadramaut. Kata yang membawa tadi untuk tiket pesawat siap pulang pergi, untuk makan siap, penting pian yang memimpin. Pertanyaan, beranilah kita kadang membawa duit sedikit pun di awal? Ada berani pian kadang membawa duit padahal sudah dijamin, pulang pergi dijamin, makan dijamin. Pertanyaan, beranilah pian kadang membawa duit? Nah pertanyaan, kalau kita ke akhirat Pak, beranilah kadang membawa bekal? Bapak Ibu, cari yang selalu mengalir. Mungkin kita berpikir masa tua aku sudah santai, aku sudah pensiun Guru Udin, tapi aku guru yang punya sewaan. Nah itu penting Bapak Ibu. Guru dia punya anak yang soleh, paling-paling anak yang mendoakan. Di ketika kita meninggal dunia, generasi cucu mendoakan kain, generasi cucu ke atas pada cucu buyut yang mendoakan datuknya. Pertanyaan, ke atas pada buyut anak cucu buyut cicit mendoakan pian lah. Kuburan yang kita jadi kuburan tua. Jadi kuburan tua. Untung kita orang beriman nih Bapak Ibu, ada wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rebutan orang-orang yang di dalam kubur itu rebutan dengan kalimat wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sampai Tuhan Khatib berdoa, Allahumma ighfir lana wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang muslimin muslimat, mukminin mukminat. Itu doa secara umum.
Tapi kita harus pikirkan doa secara khusus, amal jariah kita yang secara khusus. Pertanyaan minta maaf yang hadir, sudahkah dipikirkan kiriman kilat secara khusus? Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Ternyata di dalam kitab disebutkan, na'am yantafil mauta bi'amalil ahya. Bermanfaatlah amalan yang hidup untuk sampai kepada orang-orang yang di dalam kubur. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Al-Fakir merasakan ayah sudah wafat. Tiap malam sembahyang hadiah untuk ayah. Tiap malam sembahyang hadiah untuk ayah agar selalu mengalir pahalanya ke kubur beliau. Nah, kalau tidak ada Pak Ibu yang mendoakan lagi gimana? Makanya kita pikirkan amalan-amalan. Andai kata anak anti haul, cucu anti haul, buyut anti haul, ingat ada lagi mentamini kita, ingat ada lagi mendoakan kita, gak jadi masalah. Kita banyak investasi akhirat. Nah, itulah yang penting lawan kita yang hadir. Nanti kita akan bahas minggu depan secara rinci, mumpung ada Habib Ali bin Utsman As-Segaf. Beliau ini di Bali ada punya pesantren, mungkin bagaimana liku-liku dakwah membangun pesantren di sana. Jadi sampai Habib bisa membangun pesantren di Bali. Yang belum tahu di Bali itu, ya tahu aja di Bali kayak apa. Nah, ternyata Habib membangun pesantren di Bali. Nah, itu mungkin semangat untuk jamaah Habib, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat tanzilul barakat was sa'adat liman ittaba'a sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Fajazakumullah khairul jazaa atas waktunya dari guru kita Kiai Haji Saifuddin Ansari. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Dan kepada seluruh para jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang Nabi katakan kepada sahabat, ala adullukum bi amalin, aku berikan kalian sebuah amalan, yarfa'ullah bihi darajatukum, Allah angkat derajat kalian dan Allah ampuni dosanya sebersih-bersihnya. Mereka orang-orang yang kathratul khuta ilal masjid, orang-orang yang sering berangkat ke masjid, dan apalagi di subuh ini yang paling berat, yang seharusnya ya kita nyaman di atas kasur kita, akan tetapi karena taufik daripada Allah, hadirin, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik atas kita sekalian bisa berhadir pada subuh hari yang dimuliakan oleh Allah. Falaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Allah bilang di dalam Al-Quran, kalau bukan karena taufik dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan kita istiqomah, biar semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah. Dengan itu dikabulkan hajat pian semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah indal maut, dengan rizki yang luas ya rabbal alamin wa ya ajwadal ajwadin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, begitulah kita seorang mukmin, kita enggak boleh kenyang daripada kebaikan-kebaikan yang akan menguntungkan daripada akhirat kita. Enggak boleh kita kenyang. Kita harus lahap, harus rakus. Kalau ada orang bilang saya qanaah aja dalam amal soleh, bukan tempatnya qanaah. Ya, bukan tempatnya kita qanaah, merasa cukup di dalam amalan akhirat. Tapi harus rakus kita, harus lahap. Ya, harus selalu berebut ya selagi di dunia. Selagi di dunia.
karena nggak mungkin kehidupan dunia ini akan kembali lagi, ya, semuanya akan berlalu dan begitu seterusnya. Maka saya teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Itu diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ansar. Ya, sahabat Rasulullah dari Ansar. Itu beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1170 hadis. Ya, beliau meriwayatkan dari Rasulullah 1170 hadisan. Dan beliau ini adalah seorang putra dari salah satu syuhada yang mati syahid di perang Uhud. Ayahnya namanya Sinan bin Malik. Ya, beliau gugur di Uhud karena membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah yang saleh akan melahirkan anak yang saleh, ya, karena buah tidak jauh dari pohonnya kecuali kena batu kebental. Nah, jauh kena batu kebental jauh dia. Tapi biasanya buah tak jauh daripada pohonnya. Sinan bin Malik punya putra yang masya Allah namanya Abu Sa'id Al-Khudri, namanya Sa'ad bin Sinan bin Malik Al-Ansari. Dan ketika di akhir hayat beliau menjadi mufti Madinah. Beliau adalah salah satu sahabat yang menjadi seorang ulama, karena sahabat itu enggak semuanya ulama, ya, tidak semua sahabat menjadi orang pengajar. Akan tetapi Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau salah satu ulama sahabat min kubar, ya, daripada sahabatnya Nabi, Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Beliau meriwayatkan sebuah hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yashba mu'minun min khairin hatta yakun muntahahul jannah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya adalah tidak boleh kenyang, menggunakan kalimat lan, hadirin. Ya, itu kalau seandainya lan itu berarti enggak mungkin dan tidak boleh diganggu gugat, sudah. Ya, lan yashba'ul mu'min, seorang mukmin itu tidak boleh kenyang min khairin, daripada segala kebaikan, enggak boleh kenyang. Dari subuh nanti menunggu lagi amal soleh di waktu zuhur, dari waktu zuhur menunggu lagi, wahakadha seterusnya, ya. Dan tadi disebutkan zikir-zikir kita semuanya, kajian kita beliau yang masya Allah, kadang-kadang orang mengkaji, ya, hanya sekedar faedah-faedah saja, tapi penguatan terhadap akidah yang semacam ini sudah mulai berkurang. Maka pian bersyukur, ya, artinya kita harus pintar di dalam beramal. Ya, kita harus pintar. Kenapa kita harus tahlil? Kenapa kita harus doa kunut? Karena kadang-kadang ada orang yang mempermasalahkan masalah kunut daripada orang-orang yang di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis marfu, ya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, dikatakan bahwasannya Nabi Muhammad itu selalu berkunut, ya, sampai jasad beliau sampai ruh beliau keluar daripada dunia ini. Ya, kita perlu tahu agar kita itu enggak salah di dalam beramal. Apalagi zaman sekarang memang akidah, kekuatan iman kita itu banyak sekali yang menggoyahkan, banyak sekali yang ingin menggelincirkan. Nasallallahu afiyah. Mudah-mudahan pian semuanya dan saya punya iman yang kuat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Zikir la ilaha illallah, ya, bahwasanya zikir la ilaha illallah adalah zikir yang paling agung. Afdalu zikri la ilaha illallah, yaqulul habib Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baginda Nabi besar Muhammad mengatakan paling utamanya zikir adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada sebuah faedah dari ulama bahwasannya zikir apapun itu sebenarnya
afdol, istimewa daripada omong kosong. Ya, daripada omong kosong. Apapun bacaan zikirnya, maupun Allah Allah, maupun hu, maupun la ilaha illallah, maupun astaghfirullah, ataupun subhanallah, dan semua daripada macam-macam zikir itu afdal. Ya, akan tetapi katanya ulama, beliau mengatakan yang paling afdal itu daripada bacaan zikir kita, yang kalau kita sebut hati kita hadir. Hati kita hadir. Kalau kita baca la ilaha illallah tapi hati pian ada di luar sana, ya enggak afdal juga. Tapi walaupun pian hanya ingat Allah Allah Allah, tapi hati pian nyambung sama Allah. Nah itu. Ya. Dan kalau kita mau cepat dapat kedudukan di sisi Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini adalah gurunya Al-Imam Busairi, Sahibul Burdah. Beliau mengatakan bahwasannya kita kalau mau cepat naik derajatnya di sisi Allah, usahakan kalau zikir itu khusyuk, jangan lalai. Kadang ada orang tahlil la ilaha illallah tapi pikirannya cepat kaparan selesai. Ya, kadang-kadang kalau di tempat ulun tuh hadirin, orang yang hadir tahlil itu lihat-lihat yang mimpin tahlilnya siapa. Kebetulan kalau ulun yang mimpin cepat, karena anak muda nggak suka lama-lama. Ya, lihat, oh Habib Ali cepet, udah. Tapi kalau yang tua-tua, ya, kita kalau mau punya kedudukan cepat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, baca zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ana jalisun liman dzakarani, kata Allah di dalam hadis qudsi, aku senantiasa duduk bersama mereka orang-orang yang berzikir kepadaku. Maka dari itu kita sebagai seorang mukmin harus rakus kita, ya, dan khususnya itu ada sebuah ijazah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak boleh setiap hari meninggalkan zikir raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Kata Rasulullah dalam hadis, siapa orang yang istiqamah man wadaba ala hadza dzikir, yang istiqamah membaca zikir ini, nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, saya mencari orang yang istiqomah baca zikir ini. Kata Nabi, saya ya yang akan mencari orang yang istiqomah, dan saya pegang tangannya, saya tunjukkan jalan menuju surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi tadi bahwasanya kita nggak boleh kenyang di dalam segala macam kebaikan, hatta muntahahul jannah, sampai ujung ya daripada ya perjalanan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau masuk surga, ya kita ini bukan kelasnya para wali-wali. Kalau para wali itu kelasnya mereka di dalam ibadah hanya mengharap ridhonya Allah, itu aja. Itu para kekasihnya Allah, para nabi, ya, hasanatul abrar sayyiatul mugarrabin. Karena kalau bagi mereka para nabi-nabi, di dalam ibadahnya mencari surga itu sebuah celah. Kalau para nabi, kalau para kekasihnya Allah, itu ibadah maunya surga, suatu hal yang salah. Tapi kalau kita kelasnya beda. Ini kelas apa namanya? Kalau pesawat itu istilahnya ekonomi, ya. Jadi kita itu memang mau masuk surga. Coba di sini siapa yang ibadah datang ke masjid setiap hari mau masuk neraka? Siapa? Nggak mau surga? Ya nggak mungkin. Ya, karenanya kita mau surga, tapi kita perlu tahu sifat para ahli surga itu apa aja sih? Sifatnya penghuni surga itu apa aja? Yang pertama itu tadi itu orang yang suka zikir. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah daripada Sahihul Bukhari, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Fathul Bari bahwasannya ciri-ciri penduduk surga itu apa sih? Suka zikir. Kemana-mana zikir. Dan subhanallah, orang yang zikir ini, kata Nabi SAW, tuba, beruntung, sungguh beruntung mereka, liman wajada fi sahifatihi, kata Rasulullah, beruntung mereka orang yang nanti ketika bertemu Allah di hari kiamat ditemukan rapotnya itu banyak daripada kalimat zikir, ya, wabil khusus istighfar. Beruntung sekali mereka.
Maka dari itu ini sifatnya ahli surga. Ada orang kalau kita lihat diri kita ini malas zikir, oh berarti kita jauh dari penduduk surga, gitu aja. Dan sholat ini termasuk zikir, menuntut ilmu termasuk zikir, ya. Dan semua yang mengingatkan kita kepada Allah adalah zikir, semuanya. Walaupun zahirnya dunia, kerja, kita bekerja, itu dunia gambarannya. Tapi kalau di dalam pekerjaan kita niatnya ibadah, zikir kepada Allah, ya, itu sifatnya ahli surga. Yang kedua, katanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sifatnya ahli surga ini, hadirin sekalian, adalah reggatul qalb, hatinya lembut. Gak ada ceritanya penduduk surga itu keras hatinya, gak ada, ya. Dan ciri-ciri orang yang punya hati lembut itu gampang menangis. Belajarlah kita sesekali suka dengan mereka, orang-orang yang membimbing kita dengan cara meneteskan air mata kita. Kadang orang itu suka kepada pembimbing, kepada guru, kepada alim hanya lucu-lucuan saja. Kita semua suka kesenangan, manusia sifatnya seperti itu. Tapi jangan lupa sesekali carilah pembimbing kita yang mengajarkan kita khusyuk, yang mengenalkan kita bahwasannya takut kepada Allah sehingga menetes air mata kita. Kan orang yang suka netesin air mata, ya, itu salah satu orang yang akan dapat naungan nanti di hari kiamat. Kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan orang yang nanti di hari kiamat akan dapat naungan ruangan VIP, ada AC-nya, nggak panas. Salah satunya adalah orang yang suka meneteskan daripada air matanya. Kadang-kadang kita terhadap hal yang nggak penting netesin air mata. Nonton bola kalah Indonesia, nangis, ya. Atau jurinya curang, ya, sayangnya nangis. Hal yang nggak penting sama sekali. Pernah nggak kita takut sama Allah, nangis? Pernah nggak kita belum mimpi Rasulullah sampai hari ini, nangis? Pernah nggak kita semuanya belum merasakan nikmatnya ibadah, nangis? Ya, kadang-kadang nggak punya dunia, nangis. Bukan tempatnya itu nangis, ya, tapi menangislah dan pada tempatnya. Baca Quran, menangis. Sayyidina Uthman bin Affan, sahabatnya Nabi itu, kalau baca Quran beliau itu jenggotnya basah radhiyallahu anhu wa ardha, ya, jenggotnya basah. Padahal jenggotnya Sayyidina Uthman tidak setipis jenggot saya, ya, tidak setipis jenggot pian, ya, tapi Sayyidina Uthman, ya, jenggotnya itu menjulur sampai dadanya. Tapi ketika membaca kalamullah menangis. Ini orang diperdengarkan kalamullah malah ngantuk katanya, pengen cepat membaca Quran. Ya, penduduk surga itu hatinya lembut, nggak suka berdebat, nggak suka, ya, berebut hal-hal yang nggak penting. Urusan politik begitu, sampai musuh-musuhan, sampai apapun dipertaruhkan, hatinya nggak lembut. Jaga hati kita. Mahkota yang paling mulia yang kita punya adalah hati. Jangan sampai terkotori dengan hal apapun. Kita semua diberikan hati oleh Allah untuk dijaga dan dihiasi, ditata, diwangikan. Ya, kalau baju kita kotor aja kita cuci. Kita punya hati, kenapa kan dicuci? Ya, itu penduduknya ahli surga. Orang kalau sudah berdebat, hobinya keras-kerasan, kata orang Banjar, besengkean, ya, kurang paham juga. Itu, hadirin, bukan ciri-ciri daripada penduduk ahli surga. Ya, bersihkan hati. Biarlah al-madi la yudkar. Kalau kita ada permasalahan sama orang yang lalu, nggak usah diingat-ingat sudah. Yang penting hari ini dia baik sama kita, udah selesai. Ada salah satu faedah dari salah seorang ulama besar, Al-Imam Al-Jabarti, kalau nggak salah, beliau bercerita dalam salah satu kitabnya, dulu hadirin ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ada seorang orang biasa, orang yang bukan ulama atau bukan orang terhormat, orang biasa sama kayak kita biasa. Dia itu kalau ada orang yang selalu buat permasalahan sama dia, ya misalkan
mendolimi dia atau mengambil haknya dan lain sebagainya, dia itu selalu mengatakan satu kalimat, al-madi la yudhkar. Masalah yang lalu nggak usah diingat-ingat, katanya beliau seperti itu. Masalah yang lalu nggak usah diingat, selalu seperti itu. Sampai kadang-kadang temennya itu yang syirik, kamu itu kok baik sekali sama orang itu, padahal orang itu jahat sama kamu. Ya, dia selalu mengatakan kalimat itu juga, al-madi la yudhkar. Yang lalu itu nggak usah diingat-ingat, yang lalu tidak usah diingat-ingat. Sampai akhirnya dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, ada salah satu orang soleh yang bermimpi. Ini urusan mimpi kita nggak boleh ingkar. Mimpi-mimpinya orang kita yang ngurusin. Kita cuma diceritakan, yang percaya-percaya, yang tidak percaya kan jadi masalah. Karena sesungguhnya mukjizatnya Nabi Yusuf itu 90,9% ada di dalam mimpi. Kalau orang yang nggak percaya mimpi berarti bukan bagian daripada orang ahlu sunnah wal jamaah. Seperti itu, apalagi nggak percaya mimpi Nabi, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Maka dari itu ada orang yang bermimpi ini, orang yang selalu bilang yang lalu tidak usah diingat. Akhirnya ketika dia ditanya dengan malaikat, apa yang Allah berikan kepadamu? Yang penting saya tidak ditanya apa-apa. Ketika malaikat itu bertanya sama saya cuma satu, apa kata malaikat? Al-madi la yudhkar. Yang lalu gak usah diingat-ingat. Maksudnya gimana? Kesalahan saya ketika di dunia dilupakan sama Allah, karena saya melupakan kesalahannya orang lain. Seperti itu. Maka tapi itu tidak mudah, tentunya perlu perjuangan. Kita kalau membalas keburukan dengan keburukan, maka kapan kita akan diangkat derajatnya sama Allah? Kapan kita mau mengamalkan akhlaknya Rasulullah? Makanya adanya orang yang gak suka dengan kita, orang yang ngetes bagaimana kebersihan hati kita, ya, maka kita harusnya menerapkan. Di sana gahru itu, kayu gahru semakin dibakar semakin wangi. Akhlak kita juga harus semakin besar ketika ada orang yang gak suka dengan kita. Kenapa? Karena itu ciri-ciri penduduk surga, ya, ciri-ciri penduduk surga. Yang kedua, ya, katanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ciri-ciri penduduk daripada surga itu adalah yatadzakkar daiman an dzunubih. Dia selalu ingat dengan dosa-dosanya, melupakan orang lain tapi dia selalu ingat dengan dosa-dosanya. Ya, ingat dosanya. Setiap kali mau merasa besar, setiap kali mau merasa hebat, mau membusungkan dada, ingat dosanya. Sehingga dia enggak jadi membusungkan dadanya, karena kita ini ya manusia yang penuh dengan kesalahan, manusia yang penuh dengan dosa. Maka dari itu ingat-ingat daripada dosa kita. Jangan ingat pahala kita, tapi ingat dosa kita. Ya. Kemudian ciri-ciri penduduk surga adalah syauqu ila Rasulillah, rindu dengan Nabi SAW. Ya. Kebesaran rindu kita kepada Nabi itu adalah menandakan kita ciri-ciri penduduk surga insyaallah. Karena tidak ingin masuk surga seseorang karena sesungguhnya di dalam surga itu ada Nabi. Fi jannatin ma syagani min wasfiha illa liqaunil hibbi fiha khayyama. Katanya Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, beliau mengatakan, saya ingin masuk ke dalam surga bukan karena sebab kenikmatan di dalam surga. Kita maunya bidadari, kita maunya makanan yang terbentang, terhampar dan lain sebagainya. Nah, tujuan utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Is'al jar qabla dar. Kita harus minta dulu bersama siapa sebelum di mana. Sebelum masuk surga tanya dulu, siapa tetangga saya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika perang Mu'tah. Sayyidina Ja'far bin Ali bin Abi Thalib itu hadirin, beliau itu syahid ketika megang panji Nabi SAW. Tangan kanannya tertebas, tangan kirinya tertebas sampai kakinya, sampai yang tersisa adalah kedua pangkal tangannya digunakan, sampai akhirnya beliau syahid. Itu ketika Nabi, seakan-akan Rasulullah itu live bersama sahabatnya menceritakan tentang perang Mu'tah. Nabi, al-an qutila Ja'far, sekarang terbunuh Ja'far, diceritakan sama Nabi di Madinah. Sampai-sampai ketika cerita gitu, Nabi terdiam sebentar, diam Rasulullah. Sahabat bingung, tapi sahabat tahu pasti ini ada hal yang wahyu atau apa. Biasanya Nabi gitu. Kadang Nabi itu lagi makan, Pak hadirin, Nabi lagi makan, lagi gigit daging, diam Rasulullah. Sahabat tahu ini ada wahyu turun.
Sehingga pada waktu Rasulullah diam, ketika di tengah-tengah cerita itu diam Rasulullah. Kemudian Nabi bercerita, tadi Ja'far datang kepadaku, ya, barusan Ja'far syahid, terus dia datang kepadaku, Allah telah ganti kedua tangannya dengan sayap malaikat. Tapi masalahnya satu, dia belum mau masuk surga. Kenapa? Karena selalu ingin dekat dengan Nabi sebelum masuk surga. Maka dari itu, mari tumbuhkan rindu kita dengan Nabi. Baru kemarin bulan Maulid kita diceritakan panjang lebar tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sisanya yang harus kita sirami. Siramilah rindu kita dengan Nabi dengan sholawat, ya, sirami dengan sunnahnya Nabi. Jangan lepas tali ikatan yang telah disambung oleh para guru kita di bulan-bulan Maulid, jangan dilepas, sambung, ikat erat sampai kita bertemu Nabi Muhammad nanti ketika kita meninggal dunia, ya, setelah hidup yang panjang, hidup yang indah, rezeki yang banyak luas, walafiat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khair guru, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat ilmu dari Habib Ali bin Utsman As-Sagaf. Mudah-mudahan bersambungnya kita kepada Rasulullah lewat zuriyatnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Imam Syafi'i, man ittasala bil muttasil, siapa yang bersambung dengan orang yang bersambung, maka wasal, pasti dia akan ketemu. Sekali lagi, ini kesimpulan, bukan ceramah lagi. Man ittasala bil muttasil, maka wasal. Kata Imam Syafi'i, siapa yang ingin bersambung dengan orang yang bersambung, maka dia akan ketemu dengan tujuannya itu. Karena kita tidak bisa kepada Rasulullah kecuali kita bersambung dulu kepada orang yang bersambung. Mudah-mudahan cinta kita kepada orang yang mencintai Rasulullah, kepada Rasulullah tidak pudar. Dan mudah kita berkumpul seperti dunia, kita akan berkumpul bersama zuriyatnya Rasulullah, bersama Rasulullah, dipimpin Rasulullah SAW. Sekali lagi kita minta doa kepada Habib Ali agar majlis kita selalu diberkahi Allah. Dipersilakan. Al-Fatihah bil qul wal wa salatu amin. Ya Nabi Maula Bilal yuwassidna al-halal azakana wa yubayyin iyyakum min ahwal ahli dhalal wa fi'l al-juhal. Allahumma ij'alna min al-bab al-amil al-mukhlis as-salihin waj'alna min as-salihin rabbihina syakirin wa tawaffana muslimin wa ba'd min al-amilin fi sunnat as-sabiqin. Allahumma arzuqna wal hadith husnul khatimah. Amin. Dan mau ba'da halil jamil wa umrun tawil fi afiyah. Amin. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum